Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Klavos Gasani akan menceritakan teks hikayat tentang si miskin. Suatu hari ada sepasang suami istri hidup di negara antah berantah yang dipimpin oleh Maharaja Indra Dewa. Suatu ketika mereka pergi ke tempat pertemuan raja. Karena pakaian mereka sangat kompang-kamping, orang-orang di sana tertawa lalu merempari mereka dengan kayu dan batu hingga tubuh mereka bengkak dan berdarah. Raja pun memerintahkan agar mereka diusir jauh-jauh. Suatu hari, nasib yang malang ini terus berulang. Setiap kali mereka mendekati kampung atau pasar, orang-orang selalu mengusir dan memukuli mereka. Untuk bertahan hidup, mereka terpaksa makan ketupat basi dan tebu yang mereka temukan di tempat sampah. Di balik penderitaan itu, sebenarnya si miskin adalah seorang raja dari keindaraan yang dikutuk oleh Batara Indra. Setelah sekian lama hidup menderita di hutan, sang istri akhirnya hamil. Saat usia kandungannya 3 bulan, sang istri menangis karena mengidam buah mangga yang ada di taman istana raja. Si miskin sempat bingung dan takut, namun karena rasa sayangnya, ia memberanikan diri pergi ke pasar. Anehnya, saat di pasar, para pedagang justru merasa sangat iba mendengar perkataan si miskin. Mereka malah memberikan banyak buah mangga, nasi, pakaian, dan makanan. Namun sesampainya di hutan, sang istri menolak buah dari pasar itu. Ia menangis dan hanya mau makan buah yang ada di taman raja. Demi istrinya, si miskin memberanikan diri menghadap Maharaja Indra Dewa. Sambil bersujud di tanah, ia memohon dengan sangat asor. Bahkan hanya meminta daun mangga yang sudah gugur. Karena kasihan, raja justru memerintahkan pelayannya untuk memberikan setangkai buah mangga segar kepada si miskin. Sang istri pun sangat gembira dan memakannya. 3 bulan kemudian, sang istri ngidam lagi. Kali ini buah nangka dari taman raja. Si miskin kembali menghadap raja dan meminta daun nangka yang gugur. Sekali lagi, karena kebaikan hati raja, ia justru diberi 1 buah nangka utuh. Sejak saat itu, kehidupan mereka mulai membaik karena banyak orang yang memberi mereka bantuan. Ketika bulannya sudah genap, sang istri melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Anak itu diberi nama Mara Karmah, yang artinya anak di dalam kesukaran. Suatu hari ketika si miskin sedang menggali tanah untuk mendirikan tiang tempat tinggal mereka, ia tidak sengaja menemukan sebuah telaju atau wadah besar yang berisi emas yang sangat banyak. Emas itu begitu melimpah sampai-sampai istrinya berkata bahwa harta tersebut tidak akan habis digunakan hingga anak cucu mereka nanti. Cerita berakhir dengan berubahnya nasib si miskin dari penderitaan menjadi kebahagiaan berkat takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada pula nilai-nilai sosialnya, yaitu nilai agama atau religius, percaya pada takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengubah nasib seseorang dari miskin menjadi kaya, serta selalu bersyukur atas anugerah anak. Lalu ada pula nilai moralnya, kesabaran, ketabahan, dan keteguhan hati suami istri dalam menghadapi cobaan hidup yang sangat berat tanpa berputus asa. Lalu ada pun nilai sosial, rasa kasih sayang, dan pengorbanan yang luar biasa dari seorang suami demi memenuhi keinginan istrinya yang sedang hamil.
Selain itu, ada nilai kepedulian dari orang pasar dan raja yang akhirnya mau berbagi kepada orang yang kesusahan. Mungkin cukup sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.